Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, setelah kemarin kita selesai mempelajari bab dimensi 3, maka kita masuk ke materi baru yaitu statistika. Mungkin di telinga kalian tidak asing lagi, pernah atau sering mendengar istilah statistika. Nah, apa saja yang dipelajari di dalamnya kita akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelum masuk materi, saya bacakan dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, kompetensi dasar yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian indikatornya itu kalian dapat mengetahui pengertian statistika dan statistik. Kemudian kalian bisa membedakan populasi dan sampel. Kemudian kalian bisa mengetahui jenis-jenis statistika itu apa saja. Dan yang terakhir kalian bisa mengetahui jenis-jenis data. Nah, di sini ada contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh pertama yaitu seorang mahasiswa ekonomi FEUG mengumpulkan data untuk penulisan ilmiahnya. Ia mewawancarai 10 dagang asongan di depan kampus dan mengetahui bahwa rata-rata pendapatan kotor mereka adalah 97.523,25. Hasil wawancara ini dilaporkan dalam PI-nya. Nah, ini termasuk statistika yang mana itu nanti kita pelajari. Kemudian itu tadi kan mahasiswa tersebut mengumpulkan data, ya kan? Terus dari data diperoleh 10 dagang asongan itu dari 10 dagang itu dia tahu bahwa pendapatan kotor mereka itu 97.523,25. Jadi permasalahan itu merupakan aplikasi atau penerapan yang berhubungan dengan statistika. Kenapa? Karena dia awalnya kan mengumpulkan data dulu, habis dapat data-data itu kemudian dia olah, kemudian dianalisa, kemudian dia bisa menarik kesimpulan pendapatan kotor dari pedagang asongan itu berapa. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh lagi dari tayangan TV langsung dari Bursa Efek. Dr. Andes Untung selalu seorang pialang memperkirakan bahwa harga saham perusahaan blue chip akan terus turun sampai minggu ketiga bulan September. Perubahan akan bervariasi antara 2,35 US dollar sampai negatif 5,60 per 100 lembar. Nah, itu termasuk statistik apa? Itu nanti bisa kita kategorikan setelah kita belajar apa itu statistik, jenis dan macamnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dasar statistik ya. Pengertian dasar statistik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Jadi statistika itu saya ulangi ilmu ya yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan terakhir penarikan kesimpulan. Jadi kegiatan-kegiatan itu dinamakan statistika. Nah, jenis statistika ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Apa itu statistika
deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan teknik pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data. Jadi hanya pengumpulan, penyajian, dan penganalisaan data itu statistika deskriptif. Kemudian statistika inferensial adalah metode yang berhubungan dengan penarikan kesimpulannya. Jadi kalau sudah penarikan kesimpulan itu maka dinamakan statistika inferensial. Kemudian kita ke pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Nah, data statistik bisa diperoleh dengan yang pertama survei, bisa dilakukan secara tertulis dan lisan. Kemudian review itu mengambil data dari literatur yang sudah terbit. Kemudian observasi ya, observasi itu mengambil data secara langsung ya. Nah, sekarang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian sampel adalah sebagian anggota populasi yang benar-benar diamati atau diteliti. Jadi populasi itu cakupannya lebih banyak, lebih besar ya, karena seluruhnya. Kemudian sampel itu hanya sebagian yang diambil. Misalkan Andi mau meneliti bagaimana kejernihan suatu sungai misalkan ya kan, masa iya mau diambil semua air yang ada di sungai, kan nggak mungkin ya. Jadi dia cukup mengambil misalkan 1 ember saja. Nah, 1 ember itu sebagai sampelnya dan sungai itu sebagai populasinya, seperti itu. Kemudian data ya, apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi ya, sekumpulan informasi. Kalau bentuk jamak namanya data, kalau tunggal namanya datum. Kemudian macam data menurut sumbernya ada data intern dan ekstern. Menurut sifatnya ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu menunjukkan jumlah ya, jumlah. Jadi menunjukkan jumlah berapa. Kalau kualitatif itu sifat ya, lebih menunjukkan sifatnya. Misalkan ketelitian siswa itu kan bisa diuji ya. Misalkan ada sangat teliti, kurang teliti, dan tidak teliti ya. Itu sifat kan berarti data kualitatif. Kemudian menurut cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Yang terakhir menurut cara menyusunnya ada data tunggal dan data kelompok. Itu macam-macam data. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nih, ibu ingin membeli buah jeruk. Untuk mengetahui jeruk tersebut manis atau tidak, ibu mencoba sebuah jeruk dari peti yang dikeluarkan pedagang. Dalam pernyataan di atas yang merupakan populasi. Nah, populasi tadi kan cakupannya lebih banyak. Yang mana? Nah, dari kalimat ibu mencoba sebuah jeruk dari peti yang dikeluarkan pedagang. Jadi populasinya itu 1 peti ya, kan lebih banyak. 1 peti jeruk. 1 peti jeruk itu populasi. Nah, sampelnya yang mana? Sampelnya adalah yang ini, sebuah jeruk. Ya kan, masa iya mau dicoba semuanya dan sepeti, kan nggak mungkin, nanti dimarahi sama pedagangnya. Jadi untuk mengetahui apakah jeruk itu manis atau tidak kan kita biasanya diambilkan sebuah jeruk aja sama pedagangnya. Niki Bu dengan icipin kan gitu. Nah, diicipin apakah kita dari 1 jeruk itu kan bisa diketahui apakah manis atau tidak. Nah, itu cara bedanya populasi dan sampel. Nah, ini kan jawabannya seperti buah jeruk. Kemudian contoh soal kedua. Setiap hari sekelompok siswa diberi tugas untuk mendata
penghasilan setiap pedagang kantin sekolahnya selama 1 minggu. Data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penghasilan rata-rata pedagang kantin adalah 800.000 per minggu. Jenis statistika yang digunakan dalam pernyataan di atas adalah, tadi kan jenis statistika ada 2, deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu kan mengolah ya sampai menganalisa. Kemudian kalau inferensial kan sampai penarikan kesimpulan. Nah, karena di sini ada kata-kata diperoleh kesimpulan, maka permasalahan ini termasuk dari statistika apa? Inferensial, begitu ya. Inferensial. Karena proses penelitian dilakukan sampai menarik kesimpulan itu. Ya, sudah. Mungkin itu dulu yang kita pelajari kali ini. Silahkan ulang lagi. Kira-kira ada yang belum pahamkah? Kalau ada yang belum paham, bisa kalian ajukan pertanyaan. Kalau sudah paham ya alhamdulillah ya. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.